Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatid, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Musaddiq. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat ulama dari Rasulullah SAW, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan masuk surga. Amin. Dalam kesempatan ini kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan dengan mengikuti majelis ta'lim ini segala keberkahan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita ditambah kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan yang lagi sakit segera disembuhkan, dan mudah-mudahan yang sedang kesulitan rezeki segera diluaskan. Untuk membuka pengajian ini, taklim ini, kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk orang tua kita yang sudah tidak ada atau yang masih ada. Kemudian juga mudah-mudahan Fatihah ini juga bisa untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu mengamalkan ajaran agamanya, dan juga mudah-mudahan kita juga selalu istiqomah dalam menjalankan agama sebagaimana yang kita minta kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan kepada yang sudah meninggal, orang-orang kita, guru-guru kita, mereka juga mendapatkan pahala yang banyak, diampuni segala dosanya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa Nabiyuna amirun nahi fala ahadin abarru fi qawli la minhu wa la
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ta'lim kita yang mana di pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada waktu-waktu sholat, dan sekarang itu waktu sholat isya. Kemarin sampai sholat maghrib, sekarang sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal insya'u bi kasril ain mamdudan ismun li awwalidz dhallam wa summiyat as-salatu bidzalika li fi'liha fi. Dan isya itu dengan kasroh ain, jadi ain ya, kasroh ain. Wal isya'u bi kasril ain, dengan kasroh ain yang dipanjangkan akhirnya, wal isya'u gitu. Ismun li awwalidz dzalam, itu adalah nama bagi pertama kali gelap, jadi permulaan gelap lah. Dinamakan sholat demikian itu karena mengerjakannya pada waktu awal gelap itu. Jadi dinamakan isya karena mengerjakannya pas awal gelap. Wa awal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi asy-syafaqu wa waqtul insya fi haqqi ahlihi ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihi. Dan awal waktu maghrib, awal waktu isya itu adalah ketika hilangnya mega yang merah. Jadi di langit itu kalau habis maghrib tuh mega merah timbul ya. Nah, mega merah itu udah hilang, berarti itu waktu isya sudah habis, sudah masuk. Jadi maghrib habis, isya masuk. Jadi semua waktu sholat itu seperti itu kecuali subuh. Jadi ketika duhur selesai masuk asar, asar selesai masuk maghrib, maghrib selesai waktunya, habis waktunya masuk isya, waktu isya selesai masuk subuh. Tetapi kalau subuh tidak sampai duhur waktunya, tapi sampai terbit matahari, jadi kecuali subuh. Jadi subuh itu tidak dipanjangkan sampai akhir, sampai awal waktu masuk duhur. Nah, jadi semua waktu itu seperti itu kecuali subuh. Jadi tadi awalnya ketika mega merah itu hilang. Kemudian bagaimana kalau di suatu daerah yang meganya tidak kelihatan, ya, pendung mungkin ya, maka itu diperkirakan dengan balad atau bilad yang berdekatan, negara yang lain atau lokasi yang lain kira-kira sekiranya sudah tenggelam atau sudah hilang mega merahnya. Bisa jadi juga dengan waktu yang kemarin saya sebutkan itu, sholat maghrib itu sholat yang sangat pendek waktunya. Nah itu sholat maghrib, sholat sunnah 4 rakaat, kemudian azan, qomat ya. Pertama kan wudhu, azan, qomat, sholat maghrib, sholat sunnah 4 rakaat itu sudah habis maghrib dalam kaul qadim. Tapi kaul jadid itu ya sampai terbenam hilangnya mega merah. Nah itu namanya menyesuaikan dengan tempat yang lain ya.
Ini penentuan ini ada di hadis ini ya. Jadi kita kan pembahasan hadis. Ketika zaman Rasulullah itu tidak ada jam. Ya, kalau sekarang kan sudah ada jam, sudah ada waktu. Tapi kenapa masih dibahas sampai sekarang? Ya nggak apa-apa, kan ini hadis ya. Ada hadisnya. Nah kemudian bagi sholat isya itu ada dua waktu. Jadi ada waktunya sholat isya itu. Pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawaz. Jadi kalau waktu ikhtiar itu waktu pilihan. Waktu pilihan itu disebutkan oleh Ki Musonif atau pengarang kitab ini ya, Syekh Abu Suja dan Syekh Abdul Qasim, yaitu wa akhiruhu yamtaddu fihi al-ikhtiyar ila thulutsil lail. Jadi akhir daripada waktu ikhtiar ini adalah pada sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam dibagi tiga itu dari jam Isya itu ya, dari Isya atau katakan dari jam 9 lah, jam 8 ya, sampai jam 4 itu dibagi tiga, berapa jam tuh ya. Berarti selesai lail yang pertama itu kira-kira sampai jam 1 mungkin ya, atau sampai jam 12. Nah itu waktu yang ikhtiar, waktu terpilih. Nah kemudian yang kedua itu waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh. Wa asaru lahu biqaulihi wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Dan waktu jawaz itu waktu sholat isya yang dilaksanakan pada waktu pertengahan malam yang pertama sampai terbit fajar. Tapi fajar yang kedua ya. Kan kemarin saya bahas tentang fajar pertama itu fajar kadzib namanya ya. Kalau yang kedua itu fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu fajar yang sinarnya vertikal ke langit, tiba-tiba hilang dan gelap lagi. Nah itu fajar kadzib, namanya fajar bohong ya. Dan itu tidak ada hukum fikih untuk fajar kadzib itu. Yang dimaksud fajar sani itu fajar yang kedua itu fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang sinarnya menyebar horizontal ya, menyebar dan pokoknya menyebar gitu ya. Dan itu mulainya waktu fajar, waktu subuh ya. Nah jadi sampai hampir waktu subuh itu waktu jawaz ya, waktu boleh melaksanakan sholat isya. Tetapi di hadis-hadis lain itu Rasulullah sering memerintahkan atau menyarankan kepada umatnya untuk mengakhirkan sholat isya, karena mengakhirkan sholat isya itu lebih utama ya. Ada hadisnya banyak gitu ya. Itu diriwayatkan oleh Aisyah ya. Jadi akhirkan sholat isya itu karena ya mungkin di situ nanti kalau diakhirkan kita bisa sholat tahajud ya, bisa sholat yang lain, dan itu kan sholat malam itu lebih utama daripada sholat siang. Itu ada juga hadisnya ya. Jadi sholat malam itu sunnah ya, di malam hari itu lebih utama dibandingkan dengan siang hari. Tapi semuanya utama, tapi kalau lebih utama yaitu di malam hari ya. Jadi di sulusail akhir, jadi di akhir sepertiga malam ya, kira-kira dari jam 3 sampai jam 4 lah, atau setengah 3 sampai subuh gitu. Itu lebih utama. Nah, jadi di sini kalau ulama membagi bahwa yang kedua tadi itu waktu jawaz namanya ya, waktu jawaz itu sampai terbit fajar kedua dari pertengahan malam sepertiga malam yang pertama. Nah di sini dijelaskan lagi nih tentang fajar sodik dan fajar kadzib ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi ya, fajar sodik dan fajar kadzib itu, kalau kadzib itu sinarnya vertikal, berdiri ya. Kalau yang sodik itu fajar beneran, itu sinarnya menyebar, dan itulah yang menjadi hukum. Kalau yang kadzib tadi itu ntar hilang lagi, jadi gelap lagi gitu ya.
Kita nggak pernah menyaksikan itu ya, nggak pernah menyaksikan itu karena sekarang udah dunianya udah modern, udah pakai jam aja gitu ya. Kalau zaman dulu diselidiki sampai ke situ. Nah itu tentang sholat isya. Kemudian sekarang sholat subuh. Kapan waktunya? Yakni di sini diterangkan subuh itu ay sholatuhu wa huwa lughatan awwalun nahar. Jadi sholat subuh itu secara bahasa artinya adalah pertama atau permulaan siang. Ya. Dikatakan demikian, maka dikatakan demikian karena mengerjakannya fi awalihi, mengawali siang. Jadi keterbitan fajar itu udah menunjukkan kepada kita ini sebentar lagi siang gitu ya, mengawali siang gitu. Kemudian waktunya ada berapa? Waktunya banyak ini kalau subuh ya. Seperti asar ada 5 waktu. Kapan? Yaitu waktul fadilah. Yang pertama waktul fadilah. Kapan waktul fadilah itu? Wa huwa awwalul waqti. Jadi ketika subuh udah masuk ya, fajar udah terbit, fajar sidik terbit, nah itu awal waktunya sholat subuh. Nah itulah waktu utama, waktu fadilah. Kemudian yang kedua waktul ikhtiar, yaitu waktu pilihan. Waktu pilihan kapan? Wa dzakarul musannifu fi qawlihi wa awwal waqtiha tulu'il fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari. Jadi sampai dari terbit fajar sampai isfar itu sama kayak mega juga ya. Ada kekuning-kuningan atau kemerah-merahan tapi di sebelah timur. Kalau mega yang sholat maghrib itu, sholat isya itu di belah barat ya. Nah itu sampai isfar itu kan waktu fadilah. Nah kalau misalnya sudah bersinar itu namanya waktu ikhtiar. Dari terbit fajar sampai isfar itu terbitnya mega merah yang di sebelah timur. Nah itu waktu fadilah. Nah kalau sudah isfar itu waktu ikhtiar gitu ya. Dan yang ketiga wasalis waktul jawaz. Wa asyara lahul musannifu biqaulihi wa fil jawaz ay bikarohah ila tulu'is syamsi wa rabi jawazun bila karohah ila tulu'il humrah wal khamis waktu tahrim wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasawwa. Kalau yang ketiga ini adalah waktu jawaz, waktu boleh juga kita sholat ya. Nah bolehnya ini ada boleh dengan makruh, ada boleh tidak dengan makruh. Jadi bolehnya beserta makruh, boleh juga bolehnya tidak dengan makruh. Kapan itu waktunya? Yaitu kalau yang dengan makruh ya, bolehnya tapi makruh gitu. Ila tulu'in syamsi, sampai hampir terbit matahari, belum terbit mataharinya, hampir terbit. Itu boleh tapi makruh gitu ya. Nah kalau yang keempat itu boleh bila karohah, tidak ada kemakruhan di dalamnya, yaitu ila tulu'il humrah, sampai terbit cahaya humrah itu ya yang merah. Kalau tadi isfar itu terang ya, isfar terang, kalau humrah itu merah. Jadi mungkin tadi terbalik saya menerjemahkan ya. Jadi waktu awal waktu itu tadi awal waktu sampai isfar itu waktu utama. Isfar itu agak terang gitu ya. Kemudian kalau ini sampai humroh, yang waktu keempat itu waktu boleh tapi nggak makruh, itu sampai terbit yang merah, warna merah kayak mega gitu ya, tapi di sebelah timur itu waktu jawaz tapi tidak ada makruh di dalamnya. Dan yang kelima, jadi waktunya ada 5, waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang haram melaksanakan sholat subuh. Wa huwa ta'khiruha, yaitu mengakhirkan sholat sampai tidak cukup lagi 2 rakaat itu ya. Artinya enggak cukup tuh waktu 2 rakaat sehingga terbit matahari. Itu waktu yang haram ya. Waktu haram ini menurut para ulama. Jadi sholat subuh ada 5 waktu. Pertama waktu fadilah, awal waktu sampai isfar. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar ya.
waktu ikhtiar ya. Kemudian yang ketiga waktu jawaz ya, jawaz dengan makruh. Yang keempat jawaz tidak makruh, dan yang kelima adalah waktu tahrim ya. Ini kan kita kadang-kadang mengerti sholat subuh itu ya udah dari jam sekian sampai jam terbit matahari gitu ya, jam berapa terbit matahari. Nah tapi kalau di kitab-kitab fikih itu diterjemahkan atau dijelaskan seperti ini. Jadi boleh sholat subuh diakhirkan nggak apa-apa, tapi lihat sininya kan, waktu fadilah apa waktu tahrim apa waktu ikhtiar ya. Nah itu ya, sebelum terbit matahari sih boleh aja sholat subuh nggak apa-apa gitu kan. Cuman kita kenanya mau dapat sapi apa mau dapat ayam apa kambing kan gitu ya. Nah ini jadi ulama menjelaskan di sini. Nah, ini merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau tidak ada ulama kita bagaimana ya? Apa namanya? Ini kan hasil ijtihad mereka, hasil mengkaji hadis dan Al-Quran sehingga terwujudlah seperti ini kan gitu. Kemudian sekarang lanjut, waktu sholat sudah habis ya, dari sholat zuhur sampai sholat subuh sudah selesai. Karena masih ada waktu, kita lanjut dengan fasal fi suruti wujubiha. Faslun fi suruti wujubiha, yaitu syarat-syarat, pasal tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi alaman tajib as-sholat, kepada siapa sholat itu wajibnya ya. Diwajibkan kepada siapa? Kepada orang Islam, iya, tapi Islam yang bagaimana? Nah ini di sini sebutkan ahaduha al-Islam. Jadi kalau bukan orang Islam itu tidak wajib sholat. Fala tajibu as-sholatu alal kafiril asliyi wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Wa ammal murtaddu fa yajibu alaihi as-sholat wa qada'uha in ada ilal Islam. Sini lebih jelas lagi. Jadi kalau bukan Islam, orang kafir asli itu tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha ketika dia masuk Islam. Enak juga ya kalau pikiran kita ya. Jadi misalnya sampai umur 55 itu dia kafir. Nah pas sudah 55 masuk Islam, itu yang dulunya nggak usah diqadha tuh kalau kafir ya. Gitu. Kalau kafir nggak usah diadah lagi ya, diganti lagi sholat. Nah tetapi kalau orang murtad ya, ammal murtadu fatajibu alaihi as-sholat, wajib bagi mereka itu sholat ya, walaupun murtad sholat mah wajib ya. Apa hukumnya gimana? Hukumnya kan keluar agama tapi dia sholat gitu wajib. Itu mah terserah Allah aja diterima apa enggaknya, pokoknya wajib. Dan mengqadanya juga wajib jika dia kembali kepada Islam ya. Idza ada ilal Islam, jadi ketika dia kembali kepada Islam itu wajib qadha. Kemudian wasani al-bulugh, yang kedua itu syaratnya wajib sholat itu sudah balik. Kalau belum balik itu tidak wajib ya. Tidak wajib ala sobiyin wa sobiyah, jadi tidak wajib bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan. Walakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinin, tapi wajib atau harus diperintahkan kepada mereka setelah mereka berusia 7 tahun ya. Setelah 7 tahun itu wajib kita perintah, tapi bukan wajib sholat. Kita wajib orang tua memerintah anak untuk sholat, harus agak memaksa gitu ya. Wajib itu kan ada pemaksaan gitu. Kemudian 7 tahun itu juga kalau dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi sudah pastilah 7 tahun itu udah pasti bisa membedakan. Kalau misalnya ini bara api, dia tahu itu panas, nggak mungkin dia pegang kan. Kalau ini sate, itu tahu dia pasti itu enak dan bisa dimakan. Nah jadi itu bisa membedakan, itu udah tamyiz ya. Gitu. 7 tahun udah tamyiz. Dan kalau tidak tamyiz, kalau belum tamyiz ya, itu nggak harus kita suruh ya. Tapi kalau 7 tahun ya, apalagi anak-anak yang dikasih gizi yang bagus,
7 tahun itu sudah tamyiz ya. Wa yudribani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinin. Jadi dipukul keduanya, anak laki-laki atau anak perempuan, kalau sudah sampai 10 tahun jika meninggalkan sholat. Nah, ini karena memang kewajiban sholat itu kewajiban yang sangat diwajibkan ya, dan harus dijaga ya, karena itu tiang agama, seperti saya pembahasan di pertama tuh. Nah itu anak kita belum balik juga kalau 10 tahun kita pukul, boleh dipukul, tapi dipukulnya ya jangan yang membahayakan ya, misalnya telapak kakinya gitu kan istilahnya angkat kakinya, tepok kakinya gitu kan, pukul. Kalau misalnya bisa memberikan bekas yang ini ya, itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nanti kena hukum lagi kita ya, hukum dunia ya. Sekarang itu waduh Bapak Ibu, sekarang itu sekolah aja, saya di sekolah itu banyak orang tua ngadu gara-gara apa, gara-gara apa, misalnya dia lagi main bola nggak sengaja kena gurunya matanya kan apa namanya kena gitu sampai merah matanya. Nah itu tiba-tiba gurunya kan menyidangnya biasalah, ada kamu ketepok ininya, terus ininya kejenggut gitu. Itu ngadunya berlebihan kepada orang tua, akhirnya menjadi kasus ya. Itu zaman sekarang itu Bapak Ibu. Nah jadi sekarang ini kita nggak bisa sembarangan nih ya, karena hak asasi manusia katanya ya. Nah, jadi dengan anak sendiri aja ya begitu, anak sendiri aja kalau misalnya udah memukul membahayakan, itu kena KDRT juga gitu. Kalau diadukan sama anggota keluarga atau sama siapa, misalnya neneknya nggak ridho, anak cucunya digituin sama bapaknya misalkan, dilaporin, bisa jadi masuk gitu ya. Nah jadi ini walaupun harus dipukul, tapi dipukul yang istilahnya tidak membahayakan atau tidak memberikan bekas, dan tidak baik mental maupun fisik. Membekas mental itu banyak Bapak Ibu, jadi dendam, akhirnya dendam sama orang tua, dendam sama guru ya, karena gara-gara dipukul jadi dendam ya gitu. Yang ketiga itu berakal. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib sholat untuk orang gila. Orang nggak punya akal tuh nggak wajib ya. Dia mau mabok ya mau nggak sholat nggak apa-apa, majnun ya. Wa huwa haddut taklif. Jadi berakal itu adalah batasan kewajiban. Taklif itu pembebanan ya. Jadi kalau misalnya belum berakal itu nggak wajib gitu ya. Walaupun udah dewasa ya, nggak ada akalnya, orang gila tadi, nggak wajib sholat. Terus ada juga kan kadang-kadang, wah ini supaya gilanya sembuh nikahkan aja gitu ya. Nikah juga nggak sah, orang nggak berakal kok dinikahin kan gitu. Dia juga nggak mau nikah, dia nggak punya nafsu kayak gitu, enggak. Yang penting dia bisa makan ya, apapun dia makan untuk mempertahankan hidupnya. Tidak punya nafsu untuk menikah dan sebagainya ya, dinikahkan juga tidak sah ya. Itu orang tidak berakal. Jadi taklif ya, taklif itu pembebanan kepada seorang, pembebanan kewajiban itu namanya taklif. Itu akal itu menjadi patokan ya. Kan banyak orang yang tadi yang seperti disebutkan, nih anak nih jangan-jangan pengen dinikahin nih sampai gila begini, udah gila dinikahin gitu kan, tapi nggak sembuh juga orang. Oh iya, nah jadi apa namanya, menikahkan itu kalau misalnya orang gila menikah ya itu harus nanti kalau sudah sembuh harus diulang lagi nikahnya itu ya, karena itu tidak berakal, itu tidak kena taklif gitu. Nah ini sudah selesai nih tentang syarat-syarat apa tadi, syarat-syarat wajibnya sholat. Yang pertama beragama Islam dengan uraiannya, yang kedua sudah balik, dan yang ketiga berakal. Nah itu ya, kalau tidak berakal nggak usah ya, nggak usah sholat, tidak wajib itu. Kemudian faslun fis sholawatil masnunati warrawatibi. Tapi ini sudah saya pernah bahas pertama kali dulu ya, udah lama. Jadi sholat sunnah dan sholat rawatib.
Ini singkat aja. Kalau sholat sunnah itu ada 5 ya. Sholat 2 hari raya berarti 1 dan 2 tuh ya. Sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat kusufani, sholat 2 gerhana ya. Kemudian sholat istisqa ya, sholat sunnah meminta hujan. Sekarang nggak hujan-hujan, harusnya nih udah ada yang mau sholat istisqa nih ya. Sudah ada mungkin di daerah lain ya, kita belum ngikutin aja. Kemudian sholat wasunanut tabi'ah lil faraid, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu ya. Wa yu'abbaru anhu aidan bis sunnatir ratibah, yaitu disebut juga dengan sholat ratibah atau rawatib ya. Dan sholat rawatib itu ada 17 rakaat, sab'ata asyara rakaatin. Jadi 17. Kapan 17? Benar ya 17 ya. Di sini ulama menyebutkan 17. Yang pertama rakaatanil fajri, 2 rakaat fajar sebelum subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 sebelum duhur. Wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan 4 sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. 3 itu maksudnya sama witir ya. Maka Imam Abu Hanifah itu kadang-kadang Abu Hanifah, Imam Hanafi itu mewajibkan tuh sholat witir itu, karena saking ininya ya, saking pentingnya sholat witir. Tetapi mazhab yang lain itu enggak mewajibkan, itu sunnah aja. Jadi salasun ba'dal isya itu 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Jadi sunnah itu termasuk rawatib gitu ya. Jadi kalau kita punya kesempatan waktu, tidak buru-buru ya, kita habis 2 rakaat, nanti sholat lagi 1 rakaat minimal. Kalau witir itu kan sebenarnya minimal 1 rakaat, tapi enggak ditambahin lagi jadi 3 rakaat, yang penting ganjil ya, gitu. Jadi 3 rakaat yutiru biwahidin minhunna. Jadi dengan witir salah satu daripada 3 itu. Sholat witir itu 1, itu yang paling sedikit, dan sebanyak-banyaknya asrota rakaatan. Ihda asrota rakaatan. Jadi 11 rakaat. Sebanyak-banyaknya sholat witir itu 11 rakaat ya. Kemudian lagi rakaatani qabla subhi. Jadi itu 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, wa rakaatani ba'daha, wa rakaatani ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal isya ya. Nah, itu sholat rawatib ya. Tadi benar ya 17 dihitung ya. Yang pertama tadi sab'at apa tadi wahya sab'ata asyara rakaatin. Rakaatal fajri 1 rakaat. Rakaatal fajri wa arba'un qabla dhuhri berarti 6. Wa rakaatani ba'dahu 6 tambah 2 itu 6 tambah 2 8. Wa arba'un qabla al-asri 4 tambah 4 berarti 12. 12 tambah 2 setelah maghrib. Kemudian berapa itu? Ya, sama salasan badal isya, dan 3 benar ya 17 ya. Itu. Berapa Pak? Masih ada waktu nggak? Masih ada? 20. Oh, masih banyak ya. Berarti kita lanjut kalau banyak ya. Soalnya takut ini Pak, sholat itunya ke ini ya, terlambat.
Kemudian wasalasu nawafili muakkadatin ghairu tabi'atin lil faraid, dan 3 sholat sunnah yang dikukuhkan, yang dikuatkan, yang dianjurkan ya, selain yang ngikutin sholat-sholat faraid itu. Yang pertama sholatul lail, bukan yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah sholat malam. Wan naflul mutlaq fil laili afdalu min naflil mutlaq fin nahar. Jadi sholat sunnah mutlak di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Ya, dan sholat sunnah wasatul laili afdol, dan di tengah-tengah malam itu afdol. Summa akhiruhu afdol, dan akhir malam itu juga ya, sepertiga malam terakhir itu lebih utama. Wa hadza liman qassamal lail aslasa, jika orang membagi malam itu menjadi 3. Kemudian yang dianjurkan lagi selain sholat lail apa? Sholatud duha. Jadi sholat duha aqalluha rakaatani, paling sedikit 2 rakaat, dan paling banyak itu isnata asyara, 12 rakaat. Sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. Waktunya apa? Irtifa'u syamsi ila zawaliha. Jadi ketika meninggi matahari, kan kalau terbit itu syuruk ya, terbit matahari ditambah kira-kira 10 menit ya, itu jangan pas terbitnya ya sholat syuruk itu, nanti kena dengan hukum orang penyembah matahari ya. Jadi setelah terbit lewat 10 menit itu 5 ya, nah itu baru sholat syuruk. Tetapi kalau sholat duha itu irtifa'u syamsi, jadi matahari sudah meninggi. Itu kalau istilah ulama itu 1 tombak. 1 tombak itu seperti apa ya? Kira-kira aja ya, lebih tinggi dari waktu itu. Jadi mataharinya sudah meninggi. Ada juga yang bilang setelah berasa panas ya. Tandanya apa? Ketika binatang-binatang kalau di padang pasir itu sudah apa namanya, ngoer-ngoer itu kakinya itu panas nih gitu kan, rasa panas itu pasir. Kalau pasir itu cepat panas kena matahari. Nah itu sholat duha ya. Sampai kapan sholat duha itu? Sampai zawaliha, sampai terbit, sampai matahari itu tergelincir, berarti sampai masuk dohor, sampai waktu duhur masuk, itu masih bisa sholat duha. Cuman kan tadi dibagi-bagi juga ya, ada yang afdol, ada yang ikhtiar, ada yang jawaz gitu ya, ada yang tahrim. Nah itu ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq dan kitab Syarhul Muhadzab ya. Jadi waktunya itu tadi disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang dianjurkan juga itu sholat tarawih, sholat tarawih ya. Wahya isruna rakaatan bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Yaitu sholat tarawih itu 20 rakaat ya. Ini kan Imam Syafi'i ini ya, mazhab Syafi'i 20 rakaat dengan 10 salam setiap malam di bulan Ramadan. Boleh juga di sini dicoba 20 rakaat. Banyak yang kuat enggak ya? Gitu ya. Tapi di Mekah juga 20 rakaat ya. Di Masjidil Haram, masjid itu yang mazhab Hambali ya, 20 rakaat. Kemudian wa jumlatuha khamsu tarwihat, dan jumlah sholat tarawih itu 5 kali tarwihat, istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat istirahat ya. Jadi 5 kali istirahat berarti 4 rakaat istirahat, atau makanya diisi dengan doa kalau di kampung itu ya. Jadi setiap ini ada doanya setiap 4 rakaat gitu ya. Kalau di sini juga kan ada Bilalnya kan, tiap rakaat malah gitu ya. Itu semacam istirahat, jadi nggak habis salam langsung naik ya. Jadi ada duduknya dulu, itu disebut istirahatnya.
Bahkan di sini lebih keras lagi, walau sholla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Padahal kita sering ya lihat ya, walaupun sholat 4 rakaat dari yang tersebut dengan salam satu ya, itu tidak sah. Di sini disebutkan. Jadi kalau 4 rakaat satu salam itu nggak sah katanya ya. Waktuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri, dan waktu sholat tarawih itu setelah sholat isya sampai terbit fajar. Jadi kalau kita terlambat ke musola, ke masjid, tiba-tiba di masjid sudah tarawih, kita harus sholat isya dulu ya, jangan langsung ikut tarawih ntar isyanya habis tarawih ya, nggak sah. Jadi sholat isya dulu ya. Jadi ba'da isya sampai terbit fajar. Ya, ini mazhab ya. Jadi kalau di sini disebutkan sholat yang 4 rakaat satu salam, berarti kan 12 rakaat itu cuman 3 kali salam ya. Itu di sini disebutkan tidak sah. Tapi kalau di yang lain ya sah-sah saja karena ada yang pakai gitu. Semuanya kan ada dasarnya. Faslun fi syurutis sholati, pasal di dalam syarat-syarat sah sholat. Jadi kita kalau mau sholat itu pengen sah sholatnya itu harus ngikutin syarat-syarat seperti ini. Wasyaro itu as-sholati qabla dukhuli waqfiha khamsatu asya. Dan syarat-syarat sholat sebelum masuk waktunya itu ada 5 perkara. Ini sebelum sholat nih ya, syarat sebelum sholat ya, bukan syarat dalam sholat ya. Di sini disebutkan surut itu jamak daripada syartin, daripada syarat. Wa huwa lughatan al-alamah wa syar'an ma tatawaqqafa sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha. Jadi syarat itu jamaknya daripada surut. Surut jamaknya daripada syarat ya. Secara bahasa itu alamah, ciri ya. Dan secara syariat itu sesuatu yang menyampaikan sehatnya sholat itu, sahnya sholat itu. Jadi tanpa syarat ini sholatnya tidak sah. Bukan rukun. Kalau rukun itu ada di dalam sholat, kalau ini sebelum sholat ya. Syarat itu sebelum sholat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah toharatul a'dha minal hadas al asghar wal akbar. Jadi sehatnya sholat itu harus suci anggota badan daripada hadas dan daripada hadas kecil maupun hadas besar. Harus wudu dulu ya kalau hadas kecil. Kalau hadas besar ya mandi dulu. Kalau yang kuat indal qudroh. Kalau enggak kuat gimana? Wa amma faqidut tahur ini fa sholatuhu shahihatun ma'ujubil i'adah alaihi. Tapi kalau misalnya enggak bisa wudu gimana? Seperti orang sholat dalam kendaraan ya. Ada air tapi kita tayamum di kendaraan. Cuman nanti diulang lagi, kalau sholat wajib diulang lagi, i'adah ya, i'adati alaihi, karena itu menghormati waktu aja, gitu ya. Nah ini yang tidak puasa untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kalau dalam kendaraan, kalau kendaraan itu bisa, kalau sekarang mobil, motor, kalau zaman dulu mungkin kuda, ya, keledai, gitu. Itu kendaraan juga disebut kalau dalam fikih itu. Wa taharatun najasi allati la yu'fa anhu. Yang kedua itu syaratnya masih yang pertama ya. Jadi suci anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga suci daripada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Emang ada najis yang dimaafkan? Ya ada. Nanti ada pembahasan tersendiri ya. Najis yang dimaafkan itu ya adalah, saya takut ini ya, takut salah. Contohnya ada itu apa namanya, kalau najis yang tidak dimaafkan tuh itu tidak bisa, harus suci kita ya. Dimana suci? Dari pakaian maupun badan maupun tempat. Jadi pakaian kita suci, badan kita suci, tempatnya juga, tempat sholatnya harus suci. Makanya kalau di tempat yang kita ragu, kita pakai sajadah aja ya, sajadahnya harus suci. Jangan sajadah bekas dikencingin anak ya. Jadi sajadah yang suci.
Kita di mobil bisa bawa aja di mobil tuh sejadah. Ketika misalnya kita di tol macet ya, udah ngampar sejadah aja di pinggir jalan ya. Karena kita takutnya pinggir jalan itu najis, kita pakai sejadah kita suci kan gitu. Gitu. Tapi jangan di tengah jalan tol ya, di pinggir jalan tol. Takut bahaya. Nah, terus di sini sampai dijelaskan apa nih? La yufa anhu fi sawbi wa badinin wa makanin wa sayadhkurul musannifu hadzal akhir qariban. Bahkan dijelaskan lagi tuh ya di dalam kitab-kitab yang lebih luas. Wasani dan kedua itu satrul launil aurah indal qudrah. Jadi menutup warna aurat. Aurat itu ya aurat ya. Kita udah sering ngomong aurat ya. Aurat itu tahu sendiri. Tapi sudah susah menerjemahkan atau menarasikan aurat itu. Ini bagi yang mampu, kita nutup aurat bagi yang mampu. Terus yang nggak mampu gimana ya? Itu nutup aurat bukan hanya sholat dalam keadaan dalam keadaan sendiri atau ini semuanya ya. Walau kana saksu kholian au fi dzulumat. Jadi walaupun keadaan sepi nggak ada orang, kita sholat itu harus nutup aurat. Di kamar sendirian nutup aurat. Atau di dalam zulumat, zulmatin itu dalam keadaan gelap, tetap aja nutup aurat. Lagi gelap inilah nggak ada yang ngelihat, nggak usah nutup aurat, sholat aja telanjang ya, nggak bisa ya, itu nutup aurat mutlak ya. Fa'in ajaza an sitriha sholla aryan, tetapi jika ajaza lemah daripada nutup aurat maka sholatlah sholla aryan, itu boleh sholat telanjang. Tapi kan nggak mungkin zaman sekarang orang nggak bisa nutup aurat ya. Pasti orang bisa lah beli kain, beli ini ya. Ini kan untuk mengantisipasi kalau memang benar-benar orang itu nggak bisa beli sehelai benang pun untuk nutup aurat ya. Boleh itu, kalau yang begitu boleh sholat tidak nutup aurat ya, telanjang aryan ya. Dan juga ruku dan sujudnya tidak pakai isyarat ya, tetap aja sempurnakan sujud ruku dalam keadaan telanjang gitu ya. Ini tapi harus benar-benar dia tidak punya sehelai benang pun ya gitu. Itu sempurnakan itu ruku dan sujudnya. Kan mungkin namanya telanjang takut sujud kan nggak enak gitu ya gitu. Ruku nggak enak gitu. Nah, kemudian wa yakunu sitrul aurat bilibasin tahirin, maka menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Dan tadi bagi orang yang telanjang tadi itu tidak usah ngulang sholatnya ya, ketika dia sudah punya kain atau sudah punya penutup. Enggak, emang waktu itu emang darurat, dia nggak punya apa-apa gitu ya. Kemudian wa yajibu satruha aidan fi ghairi sholat anin nasi wa fil khalwah. Wajib nutup aurat itu bagi semua orang walaupun bukan di waktu sholat. Jadi bukan hanya di waktu sholat aja, di luar waktu sholat juga wajib nutup aurat ya. Anin nasi wa fil khalwat, walaupun sendirian nutup aurat itu dalam waktu sepi juga itu harus menutup aurat. Jadi pakai celana pendek itu boleh, tapi melewati lutut ya kalau laki-laki, itu namanya nutup aurat ya. Kecuali kalau hanya ada istri doang di rumah mah nggak apa-apa lah, kan boleh kalau istri melihat ini. Cuman lebih baik sih nutup aurat juga gitu. Illa lihajatin min iktisali, kecuali ada hajat daripada mandi. Jadi kalau mandi boleh tuh buka aurat, wanahwihi atau selain mandi yang bisa membuka aurat. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu. Nah, adapun menutup aurat daripada dirinya itu tidak wajib, lakinna yukrahu nadharuhu ilaiha ya. Tetapinya melihat aurat sendiri itu
makruh hukumnya. Jadi kalau kita ngelihat aurat kita sendiri itu tidak menutup aurat sendiri dari diri kita itu tidak wajib. Maksudnya gimana ya? Kalau kita melihat aurat kita itu makruh aja hukumnya. Ya, tapi maksudnya tidak keharusan untuk dilihat diri kita gitu ya. Dalam waktu sendirian kita pakai celana pendek atau celana sempak doang ya sendirian, nggak apa-apa untuk dirinya sendiri ya. Tetapi kita melihat aurat kita sendiri itu hukumnya makruh. Makanya Sayyidina Ali katanya itu belum pernah melihat punyanya sendiri. Makanya kalau itu Ali radhiyallahu, bukan yang lain kan radhiyallahu, kalau Ali itu karramallahu wajhah. Jadi untuk Sayyidina Ali itu semoga Allah memuliakan wajahnya. Dia nggak pernah, walaupun pipis nggak pernah lihat punya dirinya sendiri ya. Itu kan kalau orang-orang soleh itu menjaga banget yang begitu ya. Orang-orang dulu itu kalau mandi itu walaupun di kamar mandi selalu pakai sarung atau gimana ya, pakai sarung. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah susah ya, nggak enak mandi begitu ya. Nah, pakai sarung, nanti sarungnya basah ya, nanti jemur lagi, dimasukin airnya ke dalam sarung itu, nanti tutup lagi gitu. Sering kita lihat ya orang-orang dulu seperti itu. Jadi melihat aurat sendiri itu makruh ya Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Wa auratu zakari ma baina surrati wa rukbatih, antara pusar dan ini nih lutut itu aurat itu. Wa kadzal ammati, demikian juga budak yang perempuan. Budak perempuan itu segitu juga kayak laki-laki auratnya ya, budak perempuan. Kenapa? Karena kan dia memang banyak kelemahan kalau budak itu ya. Mungkin kalau diwajibkan seperti perempuan merdeka itu berat bagi dia, karena kan namanya budak itu harus disuruh apa aja mau gitu kan, ditidurin juga harus mau gitu sama majikannya gitu ya. Nah itu, nah jadi perempuan budak belian ya, belum merdeka, itu auratnya sama dengan laki-laki. Kemudian wa auratul hurrah fi sholati masih wa wajhaha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal qau'aini. Kalau aurat perempuan merdeka itu di dalam sholat adalah kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya, zahiran wa batinan. Jadi luarnya, dalamnya itu jangan kelihatan. Kecuali gitu, maksudnya boleh kelihatan ya. Telapak tangan ini boleh kelihatan sampai pergelangan ya, dan wajah itu dalam sholat boleh wanita. Selain itu ketutup semua gitu ya. Kemudian aurat perempuan merdeka di luar sholat itu fajami ubadanihi, seluruh badannya itu aurat ya, aurat seluruh badannya. Makanya masih ada yang pakai cadar gitu ya, cuma matanya doang yang kelihatan. Karena kalau matanya ketutup ntar nggak bisa jalan ya, kalau nggak kelihatan gitu. Nah jadi minimal kita untuk perempuan itu auratnya seperti dalam sholat itu ya, kecuali tangan dan telapak tangan sampai pergelangan ya, dan juga wajah, minimal itu. Kemudian wa auratuha fil khalwat kadzakari, dan aurat perempuan mereka itu di dalam kesendirian, dalam sepi ya, dalam sepi artinya kesendirian itu seperti laki-laki. Jadi antara lutut dan pusar itu kalau sendiri ya, kalau ada yang ngeliat nggak boleh. Aurat itu apa? Aurat lugatan an-naqs ya. Lugat menurut bahasa itu adalah an-naqsu, batasan, wa tatluqu syar'an ala ma yajibu satru, batasan apa, aib. Aurat itu aib ya. Jadi orang kalau mengumbar aurat berarti mengumbar aib. Tapi kan sekarang bangga para model apa
saya udah fitness, udah ini, badan saya bagus, dilihat-liatin kan sama orang gambarnya, itu bangga, padahal itu aib. Menurut kitab ini, aurat itu aib artinya, sehingga aib itu harus ditutup, ya. Kenapa harus ditutup? Karena kalau dibuka itu bisa bikin orang tertarik, ya. Bisa bikin orang tertarik dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, gitu ya. Nah, jadi menurut bahasa itu aib, dan menurut syariat itu wajib ditutup, ya. Dan yang dimaksud dengan yang keduanya adalah atas orang yang haram melihatnya. Jadi kalau orang yang tidak haram melihatnya, nggak apa-apa, nggak ditutup. Misalnya kita dengan istri, ya, istri boleh lihat aurat kita, walaupun tadi disebut makruh, tapi banyak juga sih kan pendapat, ya. Istilahnya maaf, kalau berhubungan juga telanjang itu nggak apa-apa. Ada juga yang berpendapat begitu, ya. Tapi ada juga yang harus ada batasannya lah, jangan sampai seperti binatang gitu kan. Tapi ada juga yang bilang nggak masalah, karena nisa hukum harsul lakum. Jadi perempuanmu itu adalah ladang buat kamu, ya. Ladang buat kamu itu dari manapun kamu datang itu boleh-boleh saja namanya nyangkul di ladang, ya, mau dari arah barat mau dari arah timur nggak masalah. Itu yang dipakai dalil bahwa untuk berhubungan suami istri, ya, itu boleh, bagaimanapun gayanya, bagaimanapun tidak pakai tutup sedikit pun, ya. Ya, tetapi kadang-kadang kita ada yang malu, ya, malu terhadap diri sendiri, takut juga ada kan katanya kalau kita tidak nutup aurat, kalau kita lagi telanjang malaikat pada lari, nah, takut begitu, ya, gitu. Nah, jadi ini pendapat yang pendapat ulama, ya, hasil kajian mereka dari hadis dan ayat yang ada, Al-Qur'an yang ada. Nah, itu perbedaan tersebut menjadikan rahmat, ya, jangan dijadikan sebagai perdebatan sehingga menjadi permusuhan, akhirnya menyalah-nyalahkan yang tidak sama dengannya, padahal semuanya ada dasarnya, gitu, ya. Nah, jadi kita mengkaji fikih itu harus begitu, ya. Habis, Pak? Belum? Hah? Udah selesai, ya? Masih ada nih, tapi masih ada. Lanjut, ya. Nah, itu yang kedua tadi syaratnya menutup aurat, ya. Aurat laki-laki, aurat perempuan. Nah, kemudian warrobi, dan yang keempat itu ilmu bidukhuli waktu, mengetahui waktunya sholat. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu masuknya sholat, ya, bil ijtihadi, falau sholla bi ghairi dzalik lam tasih sholatuhu wa in sadafa waktu. Jadi kalau ragu-ragu, padahal udah waktu masuk sholat nih, tapi ragu-ragu, itu sholatnya tidak sah. Jangan ragu, harus yakin. Jadi kita sholat nih, kita nggak tahu waktunya, tapi yakin nih udah waktu, hasil ijtihad sendiri, yakin saya udah waktu dohor sholat, nggak apa-apa sholat walaupun belum sampai waktunya. Tapi kalau sudah sampai waktunya tapi masih ragu, udah dohor belum ya, udah dohor belum ya, udah mendingan jangan sholat dulu, tapi sampai yakin kan, yakin bahwa waktunya sudah masuk. Kemudian yang kelima itu syaratnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ya. Jadi kita wajib sholat menghadap kiblat. Ail Ka'bah sumiyat kiblatan li annal musalli yuqabiluha. Jadi kiblah itu disebut kiblah karena kita menghadapnya. Kiblah itu menghadap dia, ya. Kalau Ka'bah itu untuk karena dia tinggi. Boleh-boleh aja mustaqbilal kiblah atau mustaqbilal Ka'bah, ya. Tergantung kebiasaan kita. Apa yang menghadap? Wa istiqbaluha bisadri. Sadri itu dada. Jadi dada yang menghadap itu, intinya dada kita menghadap. Ketika kita misalnya dada begini, ya nggak apa-apa, tapi dadanya jangan, ya, gitu, dada. Nah, itu syartun liman qadira alaihi, itu syarat bagi orang yang mampu untuk menghadap kiblat. Emang ada orang nggak mampu menghadap kiblat? Ada.
Contohnya tadi seperti di kendaraan, nggak mampu kan, nggak mampu menghadap kiblat. Orang keretanya jalannya ke utara, menghadap kiblat gimana masalahnya? Udah dibentuk kayak gitu kan gitu. Nah itu tidak mampu menghadap kiblat. Itu tidak termasuk syarat ini. Wa istasnal musannifu ma dzakara fi qoulihi ya wa yajuzu tarku istiqbalil qiblah fi sholati fi halataini. Boleh meninggalkan menghadap kiblat itu dalam dua hal. Jadi kita tidak menghadap kiblat dalam dua hal boleh. Yang pertama fi siddatil khauf, ketika keadaan genting, ya, keadaan genting itu seperti dalam perang, ya, dalam perang itu sholat fardu maupun sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat karena dalam perang takut banget, ya, lagi sholat takut ada yang nembak, ya, karena ada satu tempat tapi nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua itu di dalam nafilati fis safari, di dalam perjalanan, ya, yang menggunakan kendaraan, ya. Jadi kalau kendaraannya menghadap kemana saja itu boleh, ya. Tapi ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib tadi harus mengulang lagi ketika sudah turun, sudah sampai, ya. Kalau sholat sunnah itu boleh menghadap kemana aja. Tapi ya itu tadi saya bilang itu pendapat, ya. Ada juga yang ya udah cukup lah sholat, kan kita udah sholat. Kemudian kita kenapa menghadap kiblat? Karena darurat, orang keretanya atau mobilnya nggak menghadap kiblat, ya sudah gitu kan. Tapi kalau di mazhab ini, di kitab ini, kalau sholat wajib harus mengulang. Tapi kalau ada ajaran atau kita mendapatkan pengajian yang tidak harus mengulang, ya nggak apa-apa. Kalau di sini yang mengulang itu sholat sunnah. Nah kemudian ini disebutkan kalau misalnya di dalam sholat dalam kendaraan itu tidak wajib dengan apa namanya menyempurnakan ruku dan sujud, ya. Kalau kita duduk gitu kan, kayak di kuda atau di mobil duduk, nggak ada musolanya nih Pak. Kalau ada musolanya mah di musol kan kita bisa duduk, bisa ruku, bisa sujud, ya. Nah kalau duduk di kursi di kereta nggak ada musolanya, yaitu itu tidak wajib apa namanya tadi menyempurnakan ruku dan sujud, tapi cukup dengan isyarat. Kalau ruku agak tinggi dikit, kalau sujud agak pendek dikit. Jadi misalnya ruku begini, kalau sujud rada pendekkan lagi, gitu ya. Nah seperti itu. Itu 5 ya, 5 syarat. Udah cukup 5 syarat sholat itu. Ya tadi ya sudah dibahas. Nanti kita pasti keulang-ulang lagi itu, ya. Demikian yang perlu disampaikan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri nih, kan sama-sama kita belajar, ya, dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Silahkan kalau ada pertanyaan, waktunya sudah hampir mepet, tapi nggak apa-apa, insya Allah. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ditangguhkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah yang sholat subuh sama sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Sholat subuh itu kita diudah siang, Pak, atau bangun jam 7 gitu loh. Gimana kita sholat langsung sholat subuh atau gimana? Satu itu. Kedua, sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat yang dilakukan sebelum itu. Tapi kalau kita sehari-hari kadang-kadang kita sholat di mall itu kan ketinggalan. Begitu masuk kita itu udah sholat dari kita masuk. Ya. Jadi tidak sempat sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat. Apa kita secara langsung difoto? Nah, fotonya itu setelah sholat baqiyah atau sebelum sholat baqiyah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang tadi sholat subuh, ya. Sholat subuh udah jam 8 baru bangun karena malamnya misalnya habis pulang kampung jam 3 baru nyampe, terus tidurnya lewat lah.
Wajar lah, manusia kan begitu kadang-kadang. Tapi kalau sudah biasa bangun subuh ya tetap aja subuh. Nah jadi kalau terlambat gitu, nah ini kalau di dalam mazhab Syafi'i itu namanya qadha, sholat subuhnya qadha. Tapi kalau mazhab lain katanya nggak ada qadha ya. Jadi daripada misalnya tidak sholat lewat ya di qadha aja, langsung qadha itu langsung. Begitu bangun, wah saya belum sholat subuh, langsung sholat. Ya wudu dulu sholat, langsung sholatnya qadhaan lillahi ta'ala. Sholli qadha subhi rakaatain mustaqbilal qiblah, qadhaan bukan adaan, qadhaan lillahi ta'ala. Kalau di waktunya kan adaan lillahi ta'ala. Nah itu. Terus yang kedua, sholat qobliyah duhur kan 4 rakaat. Kalau di masjid atau di musola kan memang ada jeda tuh lama ya, 10 menit atau 5 menit baru qomat kan. Kalau di mall atau dimanapun memang langsung sholat aja. Nah itu boleh Pak, saya pernah dapat dari Buya Safi Hajami dan juga Rasulullah pernah melaksanakan itu ya. Jadi sholat kemarin yang saya sebutkan itu ketika sholat subuh ba'diyah ya. Sholat subuh kan qobliyah, tapi boleh setelah sholat subuh boleh itu. Dan Rasulullah pernah untuk itu karena terlambat untuk sholat sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah asar, padahal itu untuk qobliyah asar. Ya. Jadi itu boleh Pak. Jadi setelah kita ikutin dulu sholat wajibnya, kemudian sholat sunnah rawatibnya setelahnya aja. Tapi itunya qobliyah. Sholli sunnatat zuhri rakaataini qobliyatal lillahi ta'ala. Kalau ya enggak ada qadhaannya, itu kan qadha itu wajib, salat wajib aja. Enggak ada, langsung aja. Jadi boleh dilaksanakan setelah salat itu karena darurat. Ada kedaruratan di situ. Kalau salat wajibnya ya yang tadi qadha ya. Nah, jadi ya itu tidak pakai qadhaan Pak kalau yang sholat sunnah mas. Yang saya dengar sih begitu, yang saya pelajari begitu. Tapi kalau sholat wajib ada qadha, itu untuk di mazhab Syafi'i dan mungkin mazhab yang lain ada juga yang membolehkan sholat itu qadha. Gitu. Demikian Pak. Ada yang belum terjawab? Udah. Ya. Silakan yang lain. Cukup? Ya udah, mari kita tutup pembacaan taklim ini dengan pembacaan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.